Oke ya, kita mulai ya. Saya share dulu. Jadi gini ya rekan-rekan, karena saya masih pakai PPT dari apa koordinator yang dahulu. Kemudian video tappingnya juga kan masih pakai yang dulu ya, jadi saya menyamakan saja gitu ya. Cuman ini akan saya bantu share dari PPT saya ya. Yang intinya sebetulnya sama, cuman karena itu kan dibagi-bagi tuh perilaku biaya sesi satu 2 ya 2 3 4 itu anggaran variabel itu kan masih termasuk ke dalam biaya ya, membagi biaya tetap, biaya variabel gitu ya, semi variabel. Nah, ini saya jadikan satu semua dalam satu PPT ini. Nanti ketika saya menge-share rekamannya sekaligus PPT ini saya share juga gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa nyimak ini PPT yang nanti saya share gitu ya. Oke. Oke, berarti kita mulai sesi satu kan sudah ya saya berikan. Nah, ini kita mulai dari sesi dua. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga rekan-rekan sehat selalu ya agar bisa mengikuti setiap Vikon yang saya adakan. Oke, untuk sesi Vikon hari ini saya akan bahas ya materi sesi 2 sampai sesi 4. Insya Allah ya. Jadi kita mengejar ketinggalan kita karena saya baru bisa melakukan Vikon hari ini. Oke, jadi kita masuk ke materinya yaitu terkait biaya. Mungkin ini rekan-rekan sudah ya nggak perlu tanya lah pasti ya. Apa yang semua gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mengeluarkan biaya. Namun saya ingin tahu nih, bagaimana pemahaman rekan-rekan terkait biaya? Apa sih biaya itu? Coba silakan. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Menurut Nah, rekan-rekan dapat apa dua biaya? sistem penulisan pustaka yang telah dikenal. Apa? Nama dan nama data. Jadi biaya itu apa? Dan yang kedua adalah sistem nomor. Nah, pemilihan sistem tersebut sangat Segala sesuatu yang dikeluarkan dapat sesuatu baik barang maupun jasa Segala sesuatu yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu dikeluarkan. ya Oke, jadi segala sesuatu yang dikeluarkan untuk apa? memperoleh sesuatu Memperoleh dalam sesuatu. bentuk barang atau jasa. Oke. Berarti kan harus dispesifikasi segala sesuatu yang dikeluarkan. Sesuatu itu apa? Waduh, ternyata Uang, kebayang. Iya. Jadi bentuknya bisa berupa uang gitu ya. Jadi ada lagi nggak yang lain? Apa biaya? Oh Atau iya sama Bu, siapa nih? Ini mau ngomong atau enggak nih? Oke ya. Jadi mungkin semua hampir sama seperti Mbak Desnita ya. Jadi segala sesuatu atau bentuknya uang itu yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu. Sesuatu itu bisa produk ataupun jasa ya. Nah, itu benar gitu ya. Namun kita lebih ini lagi ya, apa namanya secara konteks ya. Konteksnya kan berarti dari ekonomi gitu. Jadi pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang gitu. Nah, tadi segala sesuatu yang dikeluarkan gitu ya. Artinya kan dalam bentuknya apa? Satuan uang. Yang mana di sini dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru yang akan direncanakan kan seperti itu. Jadi perusahaan ingin apa namanya mendapatkan sesuatu perlu mengeluarkan biaya gitu. Dia ingin memproduksi nih barang gitu. Nah, untuk memproduksi barang tersebut kan dia perlu membeli bahan baku. Nah, membeli bahan bakunya dia perlu mengeluarkan biaya. Nah, jadi pengorbanan sumber ekonomi. Sumber ekonominya apa? Uangnya gitu. Uang perusahaan dia keluarkan untuk beli bahan baku sehingga bahan baku tersebut bisa diproduksi.
menjadi suatu barang atau suatu produk yang akan dijual gitu. Nanti kembali lagi ke hasil dari penjualan tersebut kan nanti akan kembali lagi ke perusahaan. Gitu ya. Jadi itu intinya pengorbanan sumber ekonomi. Nah, bagaimana sih terbentuknya biaya tersebut? Tadi sudah dijelaskan ya. Kita keluarin uang untuk beli bahan baku. Nah, bahan bakunya nanti diproduksi gitu kan. Berarti perlu adanya skema. Nah, di sini ada contoh terjadinya biaya. Jadi ada perusahaan konveksi memproduksi kaos olahraga sebanyak 500 kaos. Untuk itu perusahaan memakai 1000 meter kain jenis kaos halus dengan harga 10.000 per meter. Sehingga total biaya bahan kain halus yang dipakai untuk memproduksi kaos olahraga sebanyak berapa gitu kan? Berapa besar total biaya yang dikeluarkan perusahaan ini untuk memproduksi 500 kaos. Silakan rekan-rekan coba. Berapa? 10 juta, Bu. 10 juta. Dari mana Mbak Desnita? 1.000 dikali 10.000. Betul. Jadi untuk memproduksi 500 kaos, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar 10 juta ya. 10 juta untuk membeli kan. Dia membeli 1000 meter, harga per meternya 10.000. Jadi dikali ya. Total biaya yang dikeluarkan adalah 10 juta. Nah, bagaimana kita menyimpulkan biayanya tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini terjadinya bagaimana gitu. Berarti kain kaos 1000 meter merupakan sumber ekonomi. Jadi pengorbanan sumber ekonomi adalah dia membeli kainnya tersebut 1000 meter. Pengorbanannya diukur dalam satuan uang. Berapa yang dia keluarkan untuk membeli 1000 meter kain tersebut? 10 juta. Ini pengorbanan yang diukur dalam satuan uang. Nah, pengorbanannya sudah terjadi apa belum terjadi? Kalau dia beli kan artinya telah terjadi. Dia beli nih, mengorbankan uang 10 juta untuk membeli kaos. Untuk membeli kain 1000 meter untuk memproduksi kaos. Berarti pengorbanannya telah terjadi. Nah, bagaimana tujuan dari pengorbanan tersebut? Pengorbanan sumber ekonomi tersebut adalah tujuannya yaitu membuat kaos olahraga. Itu ya. Ini saya rasa rekan-rekan sudah pasti paham ya. Bagaimana kita mengartikan sebuah biaya. Artinya biaya tadi adalah pengorbanan sumber ekonomi ya dalam satuan uang. Sekarang kita masuk rekan-rekan ke kasus yang kedua. Coba. Seorang manajer pemasaran perusahaan celana jeans berencana akan mengiklankan produknya di stasiun TV ya. Jadi dia berencana mengiklankan produknya di stasiun TV. Harga yang harus dibayarkan untuk pembuatan iklan diperkirakan 1 miliar. Untuk penayangan televisi dalam 1 tahun, berarti di sini ada 5 miliar. Pajak yang harus dibayar 100 juta. Nah, dalam kasus ini berarti kan pengorbanannya berapa tuh? Dihitung kan? Ini dibayarkan pembuatan iklan 1 miliar, penayangan iklannya di televisi 1 tahun 5 miliar, pajaknya 100 juta. Berarti berapa pengorbanannya? 6 miliar, miliar 100 juta. Iya, 6,1 M ya. Iya. Ini merupakan pengorbanan. Nah, biaya di sini berhubungan dengan pengorbanan yang telah terjadi atau pengorbanan yang baru akan terjadi. Baru akan terjadi, Bu. Baru akan terjadi ya rekan-rekan. Kenapa? Karena ada kata diperkirakan. Iya, ini baru estimasi atau perkiraan. Jadi biaya itu seperti yang tadi sudah disampaikan bisa berupa telah terjadi atau belum terjadi gitu ya, atau perkiraan. Artinya ada estimasi yang akan kita keluarkan. Misalkan kita mau kemana nih, mau jalan-jalan gitu ya,
mau healing hari Sabtu dan Minggu. Tentunya kita ada perkiraan biaya kan. Tapi perkiraan biaya tersebut sudah terjadi atau belum? Kan berarti belum terjadi, baru kita estimasi. Nah, kasus 2 ini pun sama. Jadi baru perkiraan. Sehingga analisanya pengorbanan ini ya, pengorbanan di atas atau pengorbanan dalam kasus 2 ini termasuk ke dalam pengorbanan yang baru akan terjadi. Sampai sini paham ya, rekan-rekan ya? Bagaimana memisahkan konsep biaya sudah terjadi atau belum terjadi? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini tidak ada produk yang dapat diproduksi tanpa perolehan dari biaya. Untuk apa? Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tidak akan ada jasa yang dapat diproduksi tanpa perolehan dari biaya untuk tenaga kerja dan overhead gitu ya. Mungkin atau kemungkinan ini kalau misalkan dari sisi jasa ya, bisa jadi biaya bahan baku itu mungkin atau kemungkinan tidak dilibatkan. Pastinya harus dispesifikasikan lagi ini jasanya jasa bentuknya seperti apa. Kalau misalkan kayak apa ya, ekspedisi Bu, ya kalau ekspedisi kan dia berarti jasa pengiriman ya, logistik kan iya. ya. Iya, Apa Bu. saja yang masuk ke dalam biayanya, dia butuh apa? Tentunya bahan baku kan nggak perlu ya dia ya, Iya, Bu. hanya tenaga kerja dan mungkin overhead gitu Transportasi, ya. iya. Itu ya, jadi kita perlu spesifikasi jasanya jasa apa gitu. Oke, aku nggak mau nih. Oke, jadi biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh bisa dikatakan aktiva atau aset ya. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Ya. Nah, kita masuk ke klasifikasi biaya. Kalau kita lihat hubungannya dengan objek biaya, maka akan ada namanya spesifikasi biaya. Biaya langsung dan tidak langsung. Gitu ya. Ini kalau dihubungkan dengan objek biaya. Rekan-rekan sudah dapat ini kan ya? Kemarin itu sama saya juga akuntansi biaya. Dapat ya? Udah belum? Belum Bu, saya loncat semester. Oh iya. Jadi pada Dapat, belum Bu. ya? Ah, udah ada ya? Dapat. Udah, Bu. Oh ya Mas Doni pasti dapat karena kemarin kan Mas Doni ya akuntansi biaya. Jadi ini udah dapat nih kalau yang sudah tahu deh pasti. Jadi kalau dengan hubungannya dengan objek biaya ada biaya langsung tidak langsung. Berarti kalau biaya langsung apa aja? Coba Mas Doni, biaya langsung apa aja? Bahan baku Bu. Nah, bahan baku, Tenaga kerja. ya itu doang ya. Kalau yang Kalau biaya langsung. Kalau kemasan gimana Bu? Kemasan. Ini kemasannya masuk Biaya apa? kemasan. Enggak, Ya, jadi kalau termasuk misalnya bahan baku ya? produksi kemasan, masuknya ke bahan baku ya Bu? ya, Bahan jadi baku ya. betul. Tapi enggak gini. Jadi kita membuat jenisnya gitu biaya langsung hanya ada 2. Berarti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Tapi harus disebutkan ya biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung gitu ya. Nah, yang tidak langsung artinya cuma tenaga kerja tidak langsung dan apa satu lagi? Biaya sewa-sewa itu Biaya masuk ke overhead. dalam Overhead. Iya, Itu masuknya overhead ya. Masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Oh, ini pada pinter-pinter nih, udah fasih lah. Oke, jadi itu terkait dengan objek biaya. Sekarang kalau terhadap perubahan aktivitas, jadi kayak misalkan nih perusahaan di kapasitas dengan memproduksi berapa unit gitu, atau dia tetap menjalankan produksinya ataupun tidak, akan ada biaya yang dikeluarkan. Jadi terkait perubahan aktivitas gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya biaya variabel. Biaya variabel apa rekan-rekan?
Biaya yang berubah, Bu. Iya, jadi biaya yang selalu berubah sesuai dengan berapa ini kapasitas produksi suatu Volume perusahaan produksi. gitu ya, volume produksinya. Oke, kalau biaya tetap yang harus tetap dikeluarkan. Fixed iya, cost, Bu. Fixed fixed cost. cost betul. Jadi Sama. berapapun kapasitas produksi gitu ya, maupun dia berproduksi atau tidak, dia tetap mengeluarkan biaya tersebut. Namanya biaya tetap atau fixed cost. Nah, kemudian ada lagi yang campuran. Berarti ini termasuk ke dalam biaya variabel ataupun ada juga biaya tetap. Nah, kemudian ada biaya bertahap ya. Meningkat pada setiap tingkatan aktivitas atau rentang produksi. Ini biasanya bisa dikaitkan dengan variabel gitu ya. Tapi fokus biasanya hanya variabel tetap dan semi variabel atau campuran. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus bisa nih membedakan. Ada lagi kalau di perusahaan manufaktur ada yang namanya prime cost, betul nggak? Ya. Jadi yang termasuk ke dalam biaya utama apa saja itu kalau di akuntansi biaya itu dibagi lagi ya. Nah, sekarang ini komponennya. Jadi ada bahan baku yang tadi kita sebutkan ya, komponen biaya produk. Ada bahan baku. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku utama tadi prime cost tadi itu yang dipakai untuk memproduksi barang. Kemudian tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja utama yang langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi. Jadi tenaga kerja langsung itu bisa masuk ke overhead juga, disebut tenaga kerja tidak langsung. Ya, sehingga diklasifikasikan tenaga kerja itu harus dibedakan langsung dan tidak langsung. Nah, untuk biaya overhead, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan baku tidak langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Contohnya biaya pembelian benang misalkan kita bahan baku utamanya kain gitu ya. Nah, berarti pembelian benang ini masuk ke bahan baku tidak langsung, jatuhnya ke overhead. Itu ya rekan-rekan ya. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Kalau kita bayar gaji tenaga kerja, ini kan secara langsung dia masuk ya ke dalam suatu produksi. Nah, berarti kalau yang tenaga kerja tidak langsung siapa? Kalau Sapa masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk ke tenaga kerja langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Kemudian ini biaya pengawas produksi kan dia tidak secara langsung terjun gitu ya. Seperti tenaga kerja yang memang sudah terlibat langsung dalam produksi. Kemudian Operator yang pegang mesin, Bu. Nah, ini kalau Pak Yosef udah pasti paham, dia kan di situ. Ya Pak. Insya Allah. Oke. Dia tidak langsung lainnya, dia yang dikeluarkan untuk memproduksi barang secara tidak langsung berkaitan dengan produksi barang utama. Jadi apa tuh? Listrik ya, untuk menjalankan mesin produksi, apalagi rekan-rekan. Sewa mesin, Bu. Kenapa Bu Marintan? Sewa mesin. Sewa mesin. Kalau mesinnya punya sendiri berarti kan nggak sewa. Ya tapi bolehlah misalkan dia menyewa ya ada mesin sewaan ataupun misalkan dia nyewa gedung gitu ya untuk menaruh-naruh hasil produksinya kan itu tetap mengeluarkan biaya, pokoknya biaya sewa gitu ya, masuk ke dalam biaya tidak langsung. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam analisis perilaku biaya. Itu kalau tadi 2 sama 3 itu kan lanjutan ya. Materi 2 dan 3 itu lanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku biaya. Ini masuk ke dalam konteks anggaran variabel ya di sesi 4. Jadi dalam analisis perilaku biaya itu ada biaya variabel, tetap, semi variabel. Nah, bagaimana nanti kita memisahkan antara variabel dan tetap dalam biaya semi variabel? Nanti kita lihat. Sesuai dengan tadi yang sudah kita bedakan ya, perilaku biaya terkait biaya tetap,
kemudian variabel dan semi variabel. Maka kita harus tahu nih, apa sih biaya tetap tadi sudah ya, yang memang tidak berubah di posisi manapun kapasitas produksinya. Jadi biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat ataupun menurun. Meskipun beberapa jenis biaya tampaknya sebagai biaya tetap, semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Contoh di sini, overhead pabrik memasukkan item seperti supervisi, penyusutan, sewa gitu ya, asuransi properti dan lain-lain. Ini secara umum semuanya dianggap sebagai biaya tetap. Namun sewa itu kan ada batas waktunya ya. Kemudian penyusutan juga kan tergantung umur ekonomis atau masa manfaat dari suatu aset kan gitu. Jadi ada masanya sebetulnya. Nggak terus dikeluarkan, kalau dia sudah selesai ya habis gitu. Nah, biaya tetap di sini beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen. Misalnya tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial ditentukan oleh manajemen dan tidak terkait langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi ya. Pengeluaran yang demikian biasanya disebut dengan beban tetap diskresioner gitu, atau biaya tetap terprogram. Nah, pengeluaran yang membutuhkan suatu seri pembayaran selama jangka waktu yang lama disebut biaya tetap terikat. Tadi kan sudah yang saya sampaikan ya. Di sini ada beban bunga atas utang, itu kan tetap tuh, tapi kan dalam jangka waktu tertentu. Tadi penyusutan, sewa itu seakan-akan dia masuk ke biaya tetap, tapi kan ada batas gitu ya. Jadi nggak konstan terus dikeluarin. Nah, sedangkan sekarang kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun juga secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Jadi dia fluktuatif ya, nggak konstan. Konstan tadi kan tetap itu pengeluarannya sama. Nah, ini variabel artinya fluktuatif, dia pengeluarannya kalau naik ya naik gitu ya, turun ya turun. Nah, biaya variabel termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian beberapa perlengkapan, kemudian beberapa tenaga kerja, alat-alat kecil, dan biaya variabel biasanya dapat diidentifikasikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya. Satu lagi adalah biaya semi variabel. Adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel ya. Contoh di sini. Biaya listrik, gas, air gitu, bensin dan lain-lain ini. Intinya dia masuk ke dalam biaya semi variabel. Nah, kadang-kadang kan susah nih kita memisahkan antara yang ini disebut biaya semi variabel. Berarti ada biaya tetap, ada biaya variabel di situ. Nah, bagaimana kita mau memisahkan? Kita ingin tahu berapa sih biaya tetapnya atau berapa sih biaya variabelnya? Maka ada metode ya yang bisa kita gunakan. Nah, yang tadi habis belajar akuntansi, bukan akuntansi, anggaran bisnis, ini ketemu lagi ya. Metode kuadrat terkecil atau least square. Masih ingat nggak tadi rumusnya gimana persamaannya? Y sama dengan Ya. A plus BX. Iya, jadi kalau pakai least square rekan-rekan jangan itu ya, lupa. Y sama dengan A plus B kali X. Itu untuk metode kuadrat terkecil. Ada satu lagi yang bisa digunakan adalah metode tinggi rendah atau high and low points ya. Jadi dua metode di mana rekan-rekan bisa gunakan untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel ya. Nah, di sini ada contoh ya. Untuk Barker Company yang mana memiliki data biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung dari bulan Januari sampai bulan Desember. Total biaya listrik ini 6.840 dan jam tenaga kerja langsung yang digunakan 420.000 jam. Untuk rata-rata biaya listrik 570, jam tenaga kerja langsung 35.000. Nah, di sini kita coba menggunakan metode tinggi rendah.
Dalam metode tinggi rendah atau high and low points, elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan dua titik, tinggi sama rendah. Jadi rekan-rekan harus pisahkan dulu nih. Coba kita cari nih. Saya ingat lagi ya. Oke, di sini kita cari dulu untuk biaya, ya, biaya listrik situ tingginya berapa sih? Kemudian rendahnya berapa? Berarti kita harus back lagi ya. Nah, coba rekan-rekan cari. Paling tinggi berapa angkanya? Ini ya. Di bulan Desember 680. Bu. 680. Kemudian rendahnya? Rendahnya 500. Ini ya, ada di Bulan Mei. 500. Ya, Juli, Agustus. Juli, Agustus, pokoknya Mei. intinya rendah itu 500 ya. Paling rendah 500. Iya, Bu. Berarti tinggi 680, rendah 500. Sekarang kita lihat jam tenaga kerjanya. Paling tinggi berapa? Ini ada 39, 48.000. 48.000, Bu. 48. Rendahnya 26. 26. 26. Nah, kalau sudah ketemu tinggi sama rendah, berarti kita cari selisih. 680 dikurang 500, 180. 48.000 dikurang 26.000, 22.000. Maka cari tarif variabelnya. Jadi 180 dibagi 22.000 jam. Maka ketemu nih. 180 bagi 22.000 jam, hasilnya berapa per jam tenaga kerja langsungnya untuk variabel? Jadi 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tarif variabelnya khusus tenaga kerja langsung. Sekarang kita cari kalau biaya tetapnya bagaimana? Nah, biaya tetapnya ini diklasifikasikan ya, bisa tinggi dan rendah, tapi biasanya kisarannya nggak jauh gitu ya. Jadi kalau mencari biaya tetap untuk yang tinggi, bagi antara, kan sudah dapat nih 680 ya. Pakai dulu ini. Nah, ini kan 680 tingginya dibagi dengan tarifnya. Kemudian kalikan dengan yang paling tinggi di jam tenaga kerja. Ini ya. Jadi ini dikalikan ini, ini dikali dulu sama 48.000, baru dikurang sama 680. Jadi 680 dikurang 0,00818 kalikan 48.000. Tapi yang diselesaikan harus ini dulu, baru bisa ya. Baru dikurangi. Hasilnya 287,3. Ini untuk yang tinggi, biaya tetap tinggi. Kemudian rendah, berarti tadi sama, cari dulu biaya terendahnya, kalikan tarif variabel, sama dikalikan tenaga kerja paling rendah. Hasilnya dapat 287,3. Ya, jadi ketika mencari atau memisahkan tarif variabel dan biaya tetapnya adalah menggunakan metode tinggi rendah. Kalau cari dulu tarif variabelnya berapa, nanti baru bisa menghitung biaya tetap. Itu ya rekan-rekan. Nah sekarang metode yang kedua gimana? Pakai apa? Least square ya. Metode kuadrat terkecil. Nah ini agak sedikit berbeda ya rekan-rekan dari yang tadi kita pelajari. Tapi pada intinya sama. Jadi metode kuadrat terkecil menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear. Kalau tadi pakai tren ya, least square-nya menggunakan tren, ini kita menentukan matematis paling sesuai atau garis regresi linear. Jadi rumusnya adalah Y bar sama dengan A ditambah BX bar. Kalau tadi Y sama dengan A tambah B kali X untuk garis tren, ini pakai Y bar, ada atasnya ya nih ya, bar. Nah kemudian yang akan dicari adalah B, sigma, jadi dicari dulu parameter B, sigma XI dikurang X bar dikalikan YI dikurang Y bar.
Y bar ini kan rata-rata ya. Dibagi sigma dari XI dikurang X bar pangkat 2. Nah ini. Kemudian langkah-langkahnya, tentukan dulu rata-rata YI. YI itu adalah biaya listrik, jadi di sini YI itu dinamakan biaya listrik, atau Y bar, jadi rata-rata Y bar. Bar itu ada garis di atas ya. Cara mencari Y bar bagaimana? Sigma YI dibagi N. Ya. Tentukan rata-rata XI, jam tenaga kerja langsung. Jadi YI ini biaya listrik, XI jam tenaga kerja langsung. Nah, rata-ratanya berarti X bar. Cara mencarinya sigma XI dibagi N. Kalau ini sudah, kemudian lakukan perhitungan untuk kolom 3 sampai dengan kolom 7. Wah, berarti banyak nih kolomnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia kolomnya ya, rekan-rekan. Kita sudah dapat nih. Ini kan ada nilai yang tadi ya. YI tadi apa, rekan-rekan? Nilai apa? Listrik ya, Bu. Lupa saya. Nih, iya listrik. Oke. Nah, ini listrik, ini Jam tenaga kerja jam langsung. tenaga TKL. kerja. TKL. Oke. Berarti sekarang yang kita cari apa dulu? Sigmanya dulu total, baru rata-rata. Rata-rata tadi disebut apa? Kalau rata-rata YI berarti Y bar ya. Y bar, Bu. Nah, kalau rata-rata listrik X. X bar. X bar, Bu. Oke. Nah, sekarang yang perlu rekan-rekan lakukan adalah menghitung ini. Kolom 3 sampai kolom 7. Bagaimana cara mencari kolom 3? Berarti YI dikurang Y bar. Coba satu-satu deh. Hitung ya. YI. Nah, 640 dikurang 570 berapa? 80, Bu. 80 apa 70? 70. 70, Bu. 70, Bu. 70, Bu. Nggak nyata ini saya kok. Ya tadi nyata deh. Ya, saya nggak bisa nih nulis. 70. Gitu ya, rekan-rekan cari ya. Kemudian ini berarti 620 dikurang 570. Berapa tuh? 50 ya? Iya, Bu. Ya, Bu. 50. Ini juga 50 nih. Ini dua ini sama ya, 50 50. Oke, ini juga enak kita ngitungnya gini 20. aja kali ya. Ntar dulu ya. Gak usah gini ya. Gak usah di slideshow biar saya bisa ngetik. Rekan-rekan yang ngitung ya, saya nyatet. Oke. Oke, ini tadi berapa? 70. Ini 50. Nah, ini berapa? 20, Bu. 20. Ini minus ya? Iya, minus 70. Ini berapa? Minus berapa nih? Minus 40. Kemudian ini Ini minus. minus 70. Oke. Minus 70 sama ya? Iya, Pak, Bu. Minus 70. Ini Minus 40. Minus 40. Minus 20. 20. Kemudian ini 10 ya? Iya, Bu. Nah, ini berapa? 110. 110. Enggak, ini total berarti ya. Jumlahkan. Iya, Bu. Jadi kalau ini rekan-rekan sudah semua, pokoknya dikerjakan ya sampai pada kolom 7. Kenapa ya. jadi di bawah semua, Kak? Nih, kolom 7. Kemudian rekan-rekan nanti hitung nih hasil dari tersebut ya. Nih, Umpetin kalau lagi. sudah dapat total dan rata-rata akan dimasukkan ke sini. Jadi untuk mencari B sama dengan sigma XI dikurang X bar. Berapa tuh? Sigma XI kurang X bar berarti kan ini ya. Jadi cari ini. Ini berapa nih totalnya? Kemudian dikalikan YI dikurang Y bar. YI kurang Y bar kan berarti ini.
Oke, kemudian dibagi XI dikurang X bar tapi dikuadratkan. Berarti yang ini dikuadratkan. Ini ya. Ya kan benar? Iya. Nanti cari yang ini. Baru dapat tuh nilai B. Setelah udah dapat B, berarti tinggal cari A-nya. Y sama dengan A plus B kali X barnya kan sudah tahu. Jadi nanti A-nya ketemu. Itu ya, jadi maka tarif biaya tetap A dihitung sebagai berikut. Tinggal masukkan. Oke ya rekan-rekan, paham ya? Ada pertanyaan nggak Paham, untuk Bu. ini? Sama seperti tadi ya, sama seperti pada saat kita membahas anggaran bisnis. Nggak jauh lah, nggak jauh beda dari itu. Oke, berarti selesai materi kita sesi 2, 3, 4. Sebetulnya itu cuma satu materi ya. Hanya dibedakan perilaku biaya dengan anggaran variabel. Anggaran variabel itu terkait tadi memisahkan semi variabel antara biaya tetap dengan biaya variabel menggunakan dua metode. Itu ya. Oke, kalau begitu selesai rekan-rekan. Untuk sesi Vicon hari ini, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Berarti minggu depan kita akan bahas 2 lagi, materi sesi 5 dan sesi 6 kalau bisa sekalian ya. Karena hari ini kan cukup ya, banyak ya, 2, 3, 4. Oke, berarti terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Nanti seperti biasa rekamannya akan saya share ya di LMS. Nanti rekan-rekan bisa cek lagi yang tadi terlambat join ya, bisa disimak Kasih, lagi. Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.